حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا ilaha illallah. Nah, kamu juga kalau di rumah ketemu sama orang tua. Ya, sama orang tua juga harus ditata adabnya. Kalau ini mungkin sudah biasa. Dengarkan kalau orang tua ngomong. Meskipun kalian sudah S1, S2, S3 mungkin besok merasa lebih pintar dari orang tua. Tapi apapun yang dikatakan orang tuamu, dengarkanlah. Terus hormati mereka, kalau mereka berdiri ya kamu ikut berdiri. Kerjakan yang diperintahkan. Kalau jalan jangan di depan mereka. Kalau ngomong suaramu tidak boleh di atas suara mereka, intonasi tingginya. Sambut panggilan mereka, cari ridho dari mereka, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Tidak ngungkit-ngungkit kebaikan, kebaktian yang sudah kamu lakukan. Tidak boleh melotot, menatap mereka secara tajam. Jadi kan mungkin ada beda tradisi di kita. Kalau di barat itu kalau ngomong sama orang tua, ditatap wajahnya, ditatap matanya. Tapi ya tetap tidak boleh melotot. Kalau melotot di mana-mana tidak boleh. Kalau di tradisi timur biasanya jangan ditatap wajahnya meskipun jangan toleh-toleh. Perhatikan sambil menunduk. Kalau di barat memperhatikan itu gayanya sambil ditatap wajahnya. Dua tradisi yang berbeda tapi intinya sama. Hargailah orang tua yang sedang ngomong. Terus tidak bermuka masam. Apapun situasinya. Meskipun kiriman padamu telat. Meskipun kamu minta beli motor nggak dibeli-beliin. Meskipun jangan sampai ngomong nggak enak. Bermuka masam apalagi di depan mereka. Oke. Jangan salah, galaunya orang tua 2 kali lipat ketika mereka tidak bisa memenuhi keinginan anak-anaknya. Jadi bukan kamu aja yang sumpek, mereka juga sumpek. Tapi mereka tahu apa yang terbaik buat dirimu. Jadi tidak boleh memasang muka masam, tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi dari mereka. Kemudian tidak melakukan apapun keputusan yang besar-besar tanpa seizin mereka. Ya meskipun tidak harus lebay, yang kecil-kecil ya kamu ngerti sendirilah. Tidak harus tiap kali mau ke warung, Pak ini warung mana yang saya harus ya. Kamu boros pulsa, yo kamu sendiri ngertilah mana yang harus minta izin, mana yang biasa, urusan biasa tidak harus kamu tanya. Terus ini juga hati-hati, bergaul dengan awam. Orang yang level pengetahuannya di bawahmu. Hati-hati katanya Ghazali, kadang-kadang kita sering terpengaruh oleh mereka. Bahasanya Ghazali orang-orang bodoh. Orang bodoh yang sok tahu. Ini kan kita sering terlibat pembicaraan, terlibat obrolan sama mereka. Biasanya di WA, di Facebook, begitu bahas agama semuanya jadi ustadz. Ya kan? Begitu bahas politik semuanya jadi politisi. Begitu bahas, hari ini banyak bahas film, semuanya jadi kritikus film. Nggak, itu berarti ciri-ciri orang bodoh. Rumusnya Ghazali apa? Yang pertama, ndak ikut ngobrol banyak-banyak sama mereka. Kalau kamu sudah tahu bahwa ndak ini bukan ahlinya, ya sudah ditinggal aja. Daripada kamu capek. Jadi tidak ikut terlibat secara dalam dengan pembicaraan mereka. Yang kedua, tidak usah terlalu diambil hati ucapan-ucapan mereka. Wong dasarnya memang tidak tahu. Itu kalau dalam klasifikasi Ghazali kan, ini orang tidak tahu, yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Sehingga dia merasa tahu, padahal dia tidak tahu. Itu orang paling bahaya di dunia. Nah ya. Karena dia berfatwa dalam ketidaktahuannya. Memvonis orang dalam ketidaktahuannya.
menilai orang, menjatuhkan orang dalam ketidaktahuannya. Hari ini banyak yang kayak gitu. Jadi orang layadri walayadri annahu layadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Maka kita kalau tidak bisa menasihati dan menyadarkan mereka, jangan terlibat banyak sama mereka dan tidak usah terlalu diambil peduli kata-kata mereka. Terus tidak usah terlalu diambil hati kata-kata buruk mereka. Terus jangan sering-sering ketemu. Apakah langsung ataukah tidak langsung, mungkin lewat komen-komenmu di WA, di Facebook, tidak usah sering-sering lah, biarin aja lah kalau mereka pengen banyak omong. Terus kalau bisa ingatkan perbuatan mereka, cuma secara lemah lembut. Kalau sudah diskusinya tidak karu-karuan, yang nggak ngerti semua ngomong, ya ayo kita belajar lagi semuanya, siapa tahu nanti nemu yang benar, atau kita tanya, nyari bahan yang lebih benar dan seterusnya. Secara lemah lembut. Jangan dikasari, karena biasanya orang dikasari itu tidak jadi sadar. Terus memberikan nasihat kalau ada harapan nasihat itu. Ada orang yang dikasih nasihat sudah tidak ada harapan lagi untuk dikasih nasihat. Maka jangan capek-capek ngasih nasihat, tiwas kamu mangkel. Kalau kamu mangkel, sakit hati, akhirnya defisit, kamu rugi secara batin. Mungkin level spiritualmu turun karena kamu marah-marah, kamu kecewa, kamu balas maki-maki mereka, eman-eman. Kalau memang ada kemungkinan dinasehati, ayo dinasehati, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau tidak, ya monggo mereka jalan. Atau kamu merasa tidak mampu, Pak, saya nasehati mereka, sudah keras kepala kayak gitu, ya sudah. Tidak usah dinasehati daripada kamu mangkel sakit hati. Nah, itu rumusnya Ghazali. Maka tadi yang saya bilang ini praktis sifatnya. Kenapa kamu jangan banyak bergaul sama mereka? Karena bisa berpengaruh dalam hidupmu. Diskusi sama orang-orang tidak pinter, itu lama-lama kamu ketularan tidak pinter. Karena cara berpikir mereka bisa masuk ke dalam koleksi cara berpikirmu, saya bilang tadi. Ada di kepalamu, jadi referensimu. Nah, terus ini sebenarnya cara milih teman. Kalau Ghazali coba dilihat dulu, ada 3 tipe manusia. Ada tipe makanan, ada tipe obat, ada tipe penyakit. Tipe makanan ini orang yang selalu dibutuhkan. Jadilah orang kayak makanan. Tidak pernah orang tidak butuh makanan. Bahkan sehari butuh 3 kali. Ada yang dibutuhkan tapi tidak selalu, kadang-kadang. Ini tipe obat. Kalau terlalu banyak sama orang ini bahaya juga, overdosis. Ya, sekali-sekali aja. Itu tipe obat. Mungkin kamu punya teman yang tipe obat. Lama tidak ketemu, kangen, sudah ketemu ya sudah. Kalau terus-terusan sama dia rusak. Nah, tipe obat. Ada tipe penyakit. Kalau tipe penyakit itu mending tidak usah deh. Kalau kebetulan kamu punya, itu ujian bagimu. Penyakit itu kan datang padamu sebagai ujian. Silahkan dikelola yang baik. Kalau pas kamu punya teman tipenya penyakit, usahakan dirimu jadi tipe makanan. Jangan sampai kamu ada di tipe penyakit. Semua orang menghindari kalau penyakit. Kalau kebetulan punya teman penyakit, itu kan dapat musibah. Nah, cara berpikirnya kayak kamu menghadapi musibah, itu ujian dari Allah. Jadi kalau ada temanmu bilang, kamu itu ujian buatku, berarti itu kamu tipe penyakit. Kalau obat itu butuh sekali-sekali. Kalau pas ada tugas dari dosen, aku butuh kamu, karena kamu yang bisa bikinin. Kalau sudah pergi jauh-jauh, nggak usah banyak di sini. Itu kamu tipe obat. Tapi kalau selalu dibutuhkan kehadirannya, tipe makanan. Karena makanan itu orang sehat, orang sakit semua butuh makan. Itu tipe manusia. Nah, cara milih teman katanya Ghazali, cari yang pinter, cari yang akhlaknya baik, cari yang soleh, cari yang tidak tamak dunia, dan cari yang jujur. Rumusnya 4. Jangan bergaul sama orang bodoh karena kamu mesti akan kena imbasnya.
Ada peribahasa yang dikutip oleh Ghazali, musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Kayak sepak bola itu loh. Kamu mending menghadapi teman yang pinter sepak bola daripada sak timmu ada yang bodoh sekali sepak bolanya. Kalau dia ngumpan, yang diumpani musuhnya. Kalau dia itu kan malah bikin kamu sumpek. Mending musuhnya canggih, kamu bisa ngatur strategi menghadapi musuh yang canggih daripada temanmu sendiri yang bikin sumpek. Nah, jadi itu rumusnya bahwa musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Ya nanti kamu silahkan direnungi sendiri, contohnya banyak. Bagaimana mending kamu punya rival yang cerdik luar biasa daripada punya teman yang ya telminya luar biasa. Disuruh ke utara dia ke selatan, disuruh menunduk dia mendongak, disuruh itu susah jawab. Jadi cari teman yang pandai lebih enak. Akhlaknya yang baik itu pasti, karena ada pengaruh. Cari yang soleh. Kenapa harus soleh, Pak? Karena kalau kamu punya teman yang fasik, katanya Ghazali, meskipun kamu tidak ikut melakukan kefasikan, tapi selalu menyaksikan kefasikan dan kemaksiatan akan membuatmu toleran dan meremehkan maksiat. Kan bukan saya, Pak, teman saya. Lama-lama kamu akan, oh biasa maksiat itu, kejahatan itu biasa. Maka usahakan cari teman yang soleh. Cari teman yang tidak tamak dunia. Karena kamu akan terpengaruh. Katanya Ghazali, meniru itu hukum alam. Kamu punya teman seperti di mana, biasanya kamu tidak akan jauh-jauh dari sana. Jadi maka aturlah biar kamu tidak tamak dunia. Yang terakhir jujur. Ini pasti, punya teman yang tidak jujur itu paling menyusahkan. Mbok aku pinjam duitnya, tidak ada, tidak jujur itu. Mending ngomong teman yang jujur. Ada sih duit tapi tidak akan tak utangkan padamu. Nah, itu lebih jujur. Oke, ya, paling tidak dia jujur meskipun podo-podo orang utangi. Oke, terus, nah ini hak-hak persahabatan. Sesama teman ada hak ini loh, banyak ternyata kan haknya teman itu. Yang pertama, mengeluarkan kelebihan harta ketika dibutuhkan. Kalau memang kamu ada kelebihan, temanmu butuh, ya bagi-bagilah. Bagi-bagi itu maksudnya kalau ada yang utang ya dikasih, syukur-syukur gratis diminta. Terus haknya teman yang kedua, membantu saat dibutuhkan, tanpa harus diminta. Itu berarti teman yang sejati. Sebelum temanmu utang, kamu lihat ini anak ini uangnya masih ada enggak? Oh enggak ada, udah tak kasih. Nah, itu sahabat sejati. Terus menyimpan rahasia, menyembunyikan aib, itu teman yang sejati. Jangan cari teman yang ember. Ya, ember itu kamu ngomong apa ke dia yang rahasia-rahasia sebentar lagi nyebar kemana-mana. Nah itu gawat kalau teman kayak gitu, ya kan? Tidak menyampaikan cemoohan orang padanya. Kalau ada orang lain mencela, temanmu nggak tahu. Kalau kamu jaga, biarlah jangan sampai temanku tahu kalau ada yang mencaci maki dia. Itu hak persahabatan. Atau sebaliknya, kalau ada orang muji, sampaikan. Temanmu akan senang. Wah, kamu dipuji Pak dosen itu loh, kamu senang temanmu. Tapi kalau yang jelek-jelek jangan. Terus penuh perhatian terhadap apa yang dibicarakan. Kalau pas ngobrol bareng-bareng, temanmu punya hak untuk didengarkan, jangan dicuekin. Terus memanggil dengan nama yang disukai, jangan ngasih julukan-julukan yang jelek. Piye blo, piye dut, piye, itu jangan. Jadi panggil yang bikin dia seneng. Oke. Terus pujilah kebaikannya, terima kasihlah atas bantuannya, belalah kehormatannya meskipun saat ia tidak ada. Kalau ada orang lain menjelek-jelekkan temanmu, bela. Meskipun dia tidak ada dan kamu tidak diminta. Kalau harus ngasih tahu, kasih tahu secara lemah lembut dan jelas. Maafkan kalau dia salah, luruskan, jangan dicaci maki. Doakan dia. Ini susah. Kadang-kadang orang itu kebanyakan egois, kalau berdoa mendoakan dirinya sendiri. Di antara sahabat yang baik tanpa diminta didoakan. Ya Allah, temanku itu besok ujian, semoga nilainya bagus. Teman, aku juga ujian, semoga ada yang mendoakan aku ya Allah. Oke.
Ya kalau sama-sama teman baik kan saling mendoakan. Terus ya tetap setia pada keluarga dan kerabatnya. Meskipun sudah lulus sama-sama jauh ya tetap setia, enggak apa-apa. Itu namanya sahabat. Terus hak sahabat lagi meringankan, bukan memberati. Kalau nggak bisa bantu jangan menyusahkan. Itu namanya meringankan. Menghibur. Teman yang enak itu yang bisa menghibur. Yang paling sumpek itu teman yang kebalikannya menghibur. Nggak ada apa-apa malah bikin sumpek. Senengannya nakut-nakuti. Waduh kalau kayak gitu. Kamu pilek ya? Waduh, temanku pilek opname 7 hari kemudian. Nah itu bikin susah. Diringan-ringankan, dihibur. Enggak apa-apa, cuma pilek aja sudah biasa. Itu kan meringankan. Menampakkan kebahagiaan atas kemudahan yang didapatkan temannya. Tidak malah bikin susah. Loh kok kamu nilaimu bagus, sudah adil. Aku nilainya kok jelek. Padahal itu enggak. Itu bikin temanmu jadi galau. Padahal dia maunya gembira dapat nilai bagus. Tampakkan kamu bahagia. Sedih atas hal buruk yang menimpa. Kalau temanmu nilainya jelek, ya ikut berbela-sungkawa bahwa semester ini kamu nilaimu jatuh. Jangan malah diketawain. Nah, rasain. Sudah dibilangin sejak dulu suruh belajar, enggak mau. Enggak. Dihibur kalau pas sedih ya. Nanti kalau mau nasihati belakangan. Jangan sekarang pas lagi sedih-sedihnya. Menyembunyikan apa yang dia sembunyikan. Mungkin kamu ngerti rahasia temanmu yang dia sembunyikan. Ya kamu juga harus menyembunyikan. Itu haknya sahabat. Balapan mengucap salam. Mendahului mengucap salam. Melapangkan majelis. Melapangkan majelis itu contohnya kayak ngaji. Ini kalau di tiang yang sebelah sana biasanya yang duduk di situ temanku itu, meskipun enak biarlah temanku aja tak tunggu biar dia sampai duduk di situ. Itu melapangkan majelis, tidak malah rebutan. Terus membantunya ketika berdiri. Ini kalau temannya nggak bisa berdiri sendiri ya, nanti diam-diam kamu bantu. Apalagi yang beda lawan jenis, tak bantu berdiri, itu bahaya. Oke. Terus ya kalau ngomong tidak tawuran, gantian, diam kata temannya ngomong. Intinya apa katanya Ghazali? Perlakukan temanmu sebagaimana engkau senang diperlakukan. Kamu ingin diapain, seperti itu perlakukan temanmu. Oke, terakhir, ini kalimat terakhir. Tadi kan di awal Ghazali bilang introspeksilah, coba tanya dirimu. Bagian akhir dia ngomong, jika engkau merasa berat dalam melakukan berbagai pelajaran di atas, lalu mengingkarinya, dan engkau berkata pada dirimu sendiri. Jadi setelah tadi kita lihat apa saran Ghazali, adab apa saja yang harus dilakukan, terus kita ngomong begini katanya Ghazali, apa gunanya sih teori-teori tadi, ilmu tersebut dalam forum para ulama? Apa gunanya dalam seminar-seminar, dalam kajian-kajian, diskusi-diskusi elit intelektual, gunanya apa? Kapan pengetahuan tersebut bisa membuat kita mengalahkan para rival dan para rekan? Ilmu tadi bisa nggak dipakai gaya untuk menaklukkan rival-rival intelektual kita? Bagaimana ia bisa menaikkan kedudukan kita dalam pemerintahan? Bagaimana mungkin ia bisa menyebabkan kita memperoleh harta, jabatan, ahli wakaf, hakim, dan seterusnya? Intinya, apa sih pentingnya ilmu tadi? Apa bisa nggak bikin kita jabatannya tinggi, bikin kita menang kalau debat, bikin kita terkenal, bikin kita dihargai oleh pemerintah? Katanya Ghazali, kalau kita malah tanya seperti itu, maka sadarilah bahwa setan telah menjerumuskanmu dan telah membuatmu lupa terhadap tempat kembalimu. Orientasinya berarti cuma dunia. Karena itu ya sudah, tinggallah buku ini, maka itu carilah setan yang sejenis denganmu. Untuk mengajarkan apa yang engkau sangka bermanfaat dan bisa mengantarkanmu memperoleh keinginanmu. Kalau tujuanmu hanya harta, tujuanmu hanya jabatan, tujuanmu hanya kemenangan atas rival-rivalmu, dan tujuanmu hanya kemasyhuranmu sebagai orang pinter, ya sudah, tinggal saja kitab ini, cari setan yang cocok untukmu.
Kan itu bahasa kasarnya Ghazali. Kalau kamu anggap ini ilmu ndeso, Pak, ilmu rendah, ilmu yang kelas tinggi dikit gitu loh, Pak. Masa ini kan kayak ngajari anak kecil. Masalahnya bukan kecil atau tidak, kamu bisa ndak mau ndak menjalankan ini. Kalau menurutmu ini ndak penting sama sekali, ndak ada harganya sama sekali, ya monggo kamu cari setan yang lain yang lebih cocok. Nah, itu sindirannya Ghazali. Oke, alhamdulillah bidayatul hidayah. Bagi yang ingin dapat hidayah, telusurilah kitab ini dan jemputlah hidayah itu. Mumpung ini tanggal 1 tahun baru, resolusinya kita mulai detik ini, mari kita kejar hidayah, termasuk melalui jalur filsafat. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita lanjutkan ke isu yang lebih spesifik, adabul ikhtilaf, etika beda pendapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu